Kalau kalian lagi cari laptop enteng buat hybrid working dan punya layar bagus, tonton dulu video ini sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan review Acer Swift 3 OLED tapi yang versi Core i5-nya. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Kita bahas desainnya terlebih dahulu. Secara bodi material, laptop ini menggunakan bahan dari aluminium dan unit yang kita punya berwarna luxury gold. Secara tampilan sangat simpel, layaknya Swift 3 series dengan bobot yang tidak lebih dari 1,4 kg. Cukup enteng untuk laptop yang akan sering dibawa-bawa. Secara dimensi, laptop ini ada di 31,2 cm, lebarnya 21,3 cm, dan ketebalannya di 1,79 cm. Waktu kita coba buka laptop ini, kalian tidak bisa membukanya dengan satu tangan aja, jadi harus dua tangan. Kalian akan menemukan fine tip backlit keyboard dengan jarak antar tombol yang cukup nyaman. Dan kalian bisa atur sendiri kecerahan backlightnya. Untuk feel keyboardnya, opini pribadi kita sih cukup firm dan jarang miss. Kita lebih suka yang solid kayak gini dibanding yang terlalu enteng. Terus di bagian tombol powernya seperti biasa sudah terhubung dengan fingerprint sensor. Dan terhubung juga dengan Windows Hello. Pada bagian palm rest, kalian akan menemukan stiker-stiker seperti biasa. Dan untuk area touchpadnya standar, nggak gede-gede banget dengan respon yang cukup baik. Untuk kelengkapan port, di sisi kanan ada USB 3.2 Gen 1, audio jack 3,5 mm, dan Kensington lock. Sisi kiri ada dua port USB-C Thunderbolt sekaligus bisa ngecas juga. Satu port HDMI dan satu port USB 3.2 Gen 1. Kalau untuk urusan pendinginan seperti biasa, intake-nya dari bagian bawah. Kalau di exhaust-nya dekat area hinge. Untuk masalah display, laptop ini dibekali layar 14 inch dan seperti namanya sudah berpanel OLED. Resolusinya di 2,8K atau di 2880x1800. Aspek rasionya 16:10, kecerahan di 400 nit, refresh rate-nya sudah 90Hz dan 100% color gamut DCI P3. Dan terakhir sudah bersertifikasi low blue light dari TUV Renlen. Saat kalian pakai buat nonton konten HDR, warnanya bagus banget lah. Apalagi kalau dipakai buat ngedit, karena color gamutnya sudah standar industri. Untuk main game casual juga udah lumayan, at least kalau emang game yang ringan ya, masih berasa lah smoothnya di 90 fps. Selama bukan game AAA, oke lah. Pada bagian audio, laptop ini dibekali 2 built-in front-facing stereo speakers dan sudah support DTS. Pastinya suaranya lumayan ngebass untuk ukuran laptop standar menggunakan DTS support, yang karakter suaranya cocok buat yang suka jedak-jeduk. Laptop ini cukup spesial karena menggunakan CPU Intel Core i5 12500H dengan kecepatan hingga 4,5 GHz. Total core-nya ada 12 dan ada 4 P-core dan 8 E-core. Total thread-nya ada 16 dan sudah Intel Evo Certified dengan TDP 45 Watt. Ada opsi yang lebih tinggi menggunakan Core i7 12700H dan untuk GPU bukan yang discrete, tapi menggunakan Intel Iris Xe grafik. RAM-nya LPDDR5 16GB dan storage-nya menggunakan SSD 512 PCI Express Gen 4 dengan kecepatan 16GB per second dan ada opsi expandable. Pada sistem pendinginannya seperti yang kalian bisa lihat, ada satu kipas dan double heat pipe. Untuk saluran masuk udaranya juga melewati sela-sela keyboard. Kalau kalian pakai juga emang laptop ini nggak ada kendala panas yang terlalu berarti. Kalau kalian lihat sih speknya udah cukup kenceng ya. Bisa lah kalian jalanin edit-edit ringan kesedang menggunakan laptop ini. Office multitasking juga selama kita pakai juga nggak ada hambatan. Bahkan kita juga coba untuk render video buat TikTok selama 2 menit dan 3 layer. Hasilnya lumayan kenceng lah, walau tanpa bantuan VGA discrete. Kurang lebih di sekitar 1 menitan. Kalau untuk pengujian benchmark lainnya, kalian bisa cek di sini. Untuk bermain game tentu aja bisa, tapi karena nggak ada VGA discrete, idealnya jangan berharap banyak karena laptop ini targetnya lebih ke mobilitas produktivitas ringan ke sedang. Selama main di settingan nggak ekstrim dan milih game yang CPU bound masih bisa lah. Dalam paket penjualannya, laptop ini sudah menggunakan Windows 11 dan yang paling menarik adalah Windows Experience Pack-nya. Banyak info yang kalian bisa dapatkan seperti cuaca, saham, newsfeed, dan masih banyak lagi. Selain itu, sudah terdapat pre-install Windows Office Home Student, jadi lumayan lah hemat budget.
Laptop ini juga sudah dibekali Wi-Fi 6E yang pasti oke banget dalam range penangkapan jaringannya. Kemudian laptop ini sudah dibekali webcam Full HD yang hasilnya cakep loh. Ada teknologi AI Temporal Noise Reduction yang berguna untuk mereduce noise saat minim cahaya. Plus laptop ini juga dibekali AI Noise Cancelling yang mereka kasih nama Acer Purified. Untuk urusan baterai, laptop ini dibekali baterai 57 Wh 3 sel Li-ion baterai. Support fast charging 100 Watt yang sudah termasuk dalam paket penjualannya dan sudah ber-Type-C pula. Untuk ketahanan baterai, web browsing bisa tahan sekitar 6 jam lebih dikit 10-15 menit lah. Playback video bisa lebih dari 7 jam 30 menitan dan pada pengetesan PC Mark 10 app bisa mencapai 7 jam 48 menit. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa dapat referensi lebih untuk laptop ini. So far, laptop ini memang menargetkan penggunanya yang punya habit working hybrid, makanya laptop ini didesain ringan dan compact, tapi tetap memperhatikan performa terutama CPU-nya. Untuk kebutuhan multitasking, desain ringan ke sedang, dan game casual masih oke lah. Part yang paling meyakinkan adalah di layarnya. Layar OLED dengan segala fitur dan sertifikasi di kelas harganya bersaing banget loh untuk laptop compact. Harganya kalian bisa cek di store.acer.com, start dari 12 jutaan pada saat video ini diambil. So, tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!